Mereka mau menyebut bid'ah hasanah atau apa? Nggak ada ternyata. Yang ada itu di sana Pak Hasana yang banyak. Yang ada itu di sana Pak Hasana yang banyak. Kemudian masalah tahlilan. Masalah tahlilan berkaitan dengan tahlilan itu sendiri. Jika dilihat paparan Majelis Tarjih Muhammadiyah dari atas ke bawah, itu jelas Muhammadiyah menganggap perbuatan tahlilan itu bid'ah, bahkan sama dengan Hindu. Betul. Itu saya juga baca itu ya di fatwa tarjihnya ya. Ada postingan dari website Muhammadiyah, saya baca di situ. Tapi apa yang terjadi? Harry Pras membid'ahkan tahlilan. Padahal memang bukan bid'ah. saya. Di Muhammadiyah itu bid'ah tahlilan tuh. Iya. Dan seluruh orang Muhammadiyah di Indonesia itu sudah maklum kalau tahlilan itu bid'ah, maklum. Betul. Semua, apalagi di Madura, maklum semua orang Muhammadiyah itu kalau tahlilan itu bid'ah gitu. Entah mereka mau menyebut bid'ah hasanah atau apa. Nggak ada ternyata. Yang ada itu di sana Pak Hasana yang banyak. Jadi nggak ada. Oh iya. Berarti memang nggak ada bid'ah hasanah. Jadi di situ kalau berbicara. Kenapa nggak ada bid'ah hasanah? Ya karena memang di dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat channel YouTube Ustadz Lawyer dakwah dimanapun berada, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, dijaga oleh Allah Ta'ala, dan dimudahkan daripada segala macam urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja kita menyaksikan daripada video yang memang sudah diupload ataupun diposting oleh Harry Pras, yang mana saat itu yang bersangkutan sedang podcast dengan salah satu kawannya, yaitu Zulkarnain El-Maduri, membahas tentang tahlilan. Sebelumnya masalah tahlilan pernah saya bahas juga di dalam video-video sebelumnya. Artinya bagi subscriber lama saya mungkin sudah mengikuti bahwasannya masalah tahlilan ini sudah saya bahas. Dan lagi-lagi dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, dan hadis ini dapat kita jumpai karena dikutip di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, yang dikatakan bahwasanya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada di dalam urusan agama kami yang mana itu bukan berasal dari kami atau berasal dari agama, ya, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Dan sangat banyak para ulama yang mengomentari daripada redaksi hadis ini dalam artian memberikan beberapa tafsir. Sebab dasar hukum di dalam agama kita bukan hanya terkait dengan Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi kita berkeyakinan yang disebut dengan dalil ada 4. Setidaknya kita harus tahu minimal ada 4, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, ya, kemudian ijma dan qiyas. Sebagaimana bid'ah ini, ada yang meyakini bahwasannya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu sah-sah saja, memang itu hadis dari Rasulullah SAW. Tapi ada golongan yang meyakini bahwasannya bid'ah terbagi menjadi 2 macam. Ada bid'ah yang dhalalah, ada bid'ah hasanah. Karena sekali lagi bahwasannya ilmu Allah, ilmu Rasulullah itu sangatlah luas. Di antara ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwasannya bid'ah itu terbagi menjadi 2. Imam Suyuti juga mengatakan demikian, yaitu ada hasanah, ada dhalalah. Sebagaimana dikatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha. Siapa orang yang melakukan inovasi atau hal baru di dalam Islam, yaitu yang baru dalam artian kategori inovasi yang baik,
maka baginya mendapat pahala. Karena bid'ah secara bahasa itu adalah inovasi, temuan, hal yang baru. Dan bicara inovasi, tentu kita akan berpikir secara nalar logika awam, yang namanya inovasi pasti ada yang baik, ada yang buruk, ada yang manfaat, ada yang mudarat. Begitu pula juga dengan tahlilan. Tahlilan, kalau kita bicara mengenai dalil tahlil, maka kita harus tahu bahwa secara bahasa tahlil itu ucapan ataupun makna la ilaha illallah. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang tahlil ini. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki ataupun perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Artinya ketika dibacakan tahlil, kemudian dibacakan dalam kondisi berjamaah beramai-ramai, baik itu dalam peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, ketahuilah bahwasannya isi daripada tahlil tersebut adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, istighfar, mohon ampun, dan ini tidak keluar daripada ayat yang telah saya bacakan tadi. Kemudian bila mana ada kelompok ataupun golongan yang tidak berkenan dengan tahlil, ada yang anti tahlil, ada yang mengatakan tahlil bid'ah, artinya mutlak bid'ah dolalah, itu tidak jadi persoalan bagi kami selagi memang mereka berbicara, memberikan maklumat, memberikan informasi terkait tahlil itu bid'ah kepada kelompok mereka sendiri. Jadi yang jadi persoalan sekarang adalah banyak orang yang memiliki keyakinan yang mana sebetulnya keyakinan tersebut hanya bisa disebarkan sebatas orang-orang yang sefrekuensi dengan mereka. Ini ia sebarkan kepada orang lain, kepada kelompok lain, yang mana seakan-akan mereka ini menginginkan orang lain harus sama dengan mereka. Seperti halnya Muhammadiyah punya fatwa tarjih, yang mana segala sesuatunya, hal-hal yang baru ataupun permasalahan umat akan dibahas di dalam fatwa tarjih Muhammadiyah. Itu hanya berlaku untuk orang-orang warga Muhammadiyah. Jadi saya mendukung bila mana Muhammadiyah punya dalil tertentu, keyakinan tertentu bahwa tahlil itu bid'ah. Saya mendukung. Kenapa mendukung? Karena diperuntukkan untuk orang Muhammadiyah. Yang jadi persoalan ketika ada orang yang mengaku Muhammadiyah kemudian mengajarkan paham-paham mereka yang seakan-akan itu harus mengikuti cara mereka kepada orang-orang di luar Muhammadiyah itu. Jadi kalau Muhammadiyah punya keyakinan cukup dengan internal Muhammadiyah. Gitu kan? Seperti halnya dikatakan bahwasannya tahlilan itu bid'ah, ya. Sebagaimana ya saya kutip di dalam website Muhammadiyah ini, dalam fatwa tarjih yang terdapat di majalah Suara Muhammadiyah nomor 11 tahun 2003, ya, disebutkan bahwa tahlilan yang dilarang ialah upacara yang dikaitkan dengan 7 hari kematian atau 40 hari atau 100 hari dan sebagainya, sebagaimana dilakukan oleh pemeluk agama Hindu. Nah, ini underline-nya, garis bawahnya, sebagaimana dilakukan oleh pemeluk agama Hindu. Kita harus tahu dulu tuh, harus kita pelajarin dulu, ya. Agama Hindu tuh upacaranya yang bagaimana sehingga seakan-akan kita mengikuti agama mereka, kan begitu. Itu poin 1. Kemudian yang kedua, apalagi harus mengeluarkan biaya besar yang kadang-kadang harus pinjam kepada tetangga atau saudaranya sehingga terkesan tabzir atau berbuat mubadzir. Nah, ini fatwa tarjih, ya, fatwa tarjih Muhammadiyah bahwa tahlilan yang dilarang ialah. Jadi dalam fatwa tarjih Muhammadiyah tidak mengatakan bahwa bunyinya tuh tidak tahlil adalah bid'ah, enggak.
Jadi dia menjelaskan dulu tahlilan yang dilarang tuh yang seperti apa. Begitu. Ketika ada orang meninggal, kemudian si keluarga, si ahli waris membacakan tahlilan, tidak mengikuti 7 hari, 40 hari, 100 hari, ataupun haul, artinya setiap hari, setiap detik dia bacakan tahlil, ya itu tidak menjadi soal, tidak masuk ke dalam unsur-unsur yang disebutkan di dalam fatwa tarjih ini, kan begitu. Yang jadi soal itu adalah ketika ada orang yang bawa-bawa fatwa tarjih, kemudian diperuntukkan oleh semua orang. Jadi fatwa tarjih ini khusus bagi orang-orang Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah yang betul-betul meyakini Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama punya lembaga bahthul masail. Mereka punya dalil tersendiri yang mengkhususkan ataupun memperbolehkan permasalahan tahlil. Jadi yang jadi masalah adalah ketika NU gitu. Ketika NU punya ajaran, kemudian ajaran tersebut diberlakukan kepada orang di luar NU. Iya nggak? Semisal NU mewajibkan Muhammadiyah mengikuti NU, atau sebaliknya Muhammadiyah mewajibkan ajarannya kepada orang-orang NU. Ini yang jadi masalah. Seperti contoh, ada orang tua yang melarang anaknya untuk makan coklat. Kan yang dilarang anaknya sendiri, bukan anak tetangga yang dilarang. Yang salah itu ketika dia melarang anak tetangga atau anak orang lain untuk tidak makan coklat. Tapi kalau dia melarang anaknya sendiri nggak jadi soal. Kan begitu. Contoh lagi, bila mana ada suami yang melarang istrinya untuk nonton film drakor ataupun film sinetron, nggak jadi permasalahan. Tapi itu akan menjadi timbul permasalahan bila mana ada suami yang melarang, yang marah-marahin istri tetangga, istri orang lain untuk tidak nonton film drakor ataupun sinetron. Mudah-mudahan ini analogi sederhana saya ya, yang saya paparkan di akhir ini mudah-mudahan dapat dimengerti oleh orang-orang umum sekalian. Artinya begitu loh. Jangan kebijakan internal kita kemudian kita ajukan kepada orang-orang di luar. Jangan peraturan kita di dalam rumah kita sendiri kita berlakukan di rumah orang lain. Itu yang salah, yang jadi masalah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya ini saja, hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.